Jangan kain-kain ya, Bang Bunda ya. Lalu otak separuh. Iya, jadi mama Tuhanmu juga separuh otaknya berarti. Ada-ada aja kau ini. Mama Yesus kau bilang otaknya separuh, nggak ada adabmu ya. Kau pikir Mama Yesus laki-laki? Mamanya Yesus itu perempuan. Kau bilang perempuan otak separuh, berarti kau tuduh mamanya Yesus otaknya separuh. Tuhan yang dilahirkannya loh. Lagi pula by the way, aku tuh nggak masalah. Jangankan kau bilang otak separuh, nggak ada otak pun nggak apa-apa kau bilang. Daripada aku punya otak normal ya sehat, tapi Tuhanku manusia yang mati. Lebih baik aku nggak ada punya otak sama sekali, tapi akalnya berfungsi. Daripada aku punya otak, tapi akalnya nggak ada. Kau tahu udang, Kan udang di pun kitabmu berotak. yang otak separuh. Mana di kitabku? Kau tunjuk dulu. Nah, di kitab kau yang ada perempuan itu Inilah, terkutuk, berdosa. nggak diakuinya Mentang-mentang. kitabnya. Udah nggak Mana? muslim Ya ini. mana? Ya mana? Kau tunjuk mana? Al-Qur'annya mana? Ayatnya mana? Udahlah, Katanya udahlah. Capek mereka menghadapi orang-orang. ustazah. Apalah kau ini? Udah, 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 Ustazah udah, kayak udah. Kau gini. diamkan. Mute, ya. Mute aja. Mute. Kita di sini ini Assalamualaikum Ibu Gembala. Oh, anak bunda, anak durjana. Ya, kita menghadapi serigala berbulu domba itu cuman sebentar aja kita cabut bulu ekornya, habis itu kita buang ya ke dalam neraka jahanam. Gak perlu kita buang-buang waktu menghadapi anak-anak serigala berbulu domba, oke? Anak bunda, anak serigala. Ya, buat anak-anak bunda, lagi-lagi kalau mau di sini mau try bagaimana rasanya dicabutin bulunya nggak apa-apa naik, tapi bentar aja ya bunda, nggak bisa lama-lama menghadapi kalian yang agak lain itu ya. Soalnya bunda terlalu berharga. Ibu Gembala itu tali rohnya kelihatan. Oh iya, tali BH rohani bunda turun. Dah, silakan. Ya, kalian tidak lihat tali BH rohani bunda? Hanya orang Kristen yang mampu melihat, karena mereka terbiasa hidup dalam keadaan berrohani-rohanian ya. Langit rohani kayak bumi rohani munculnya. Rohani semuanya. Punya rohani sudah. Ya. Silakan yang naik ke sini yang betul-betul cari ilmu pengetahuan. Kalau cuma mau main-main sama bunda jangan. Nanti bunda cubit pusar kalian, bunda kasih capung biar nggak ngompol lagi. Bunda nggak suka. Ya. Tapi aku kok bisa kelihatan tadi Bunda Gembala ya? Berarti aku ada Roh Kudus nih. Emang kenapa? Emang bunda nggak punya mata? Maksudmu apa? Kau pikir bunda apa? Seperti orang Kristen punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Begitu maksudmu? Hei, bunda walaupun tidak punya mata, bunda bisa melihat dengan mata hati. Anak bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Kalau belum jadi anak bunda jangan panggil bunda ya. Yang sudah boleh panggil bunda itu sudah ada kartu keluarganya sama bunda ya. Kalau belum terdaftar tidak boleh ya. Gitu. Harus dibaptis dulu ala bunda. Buni, kayaknya nggak cocok Bapak tuh manggil Bunda. Iya nggak cocok lah bang. Agak geli-geli gimana gitu rasanya bang. Ya lanjut. Di sini kita sambil ini ya. Kita nih walaupun kita mengedukasi publik, kita nggak tegang-tegang kali lah. Ngapain tegang-tegang? Udahlah Israel sama Iran sana lagi kita juga tegang-tegang, jangan. Kita di sini santai ya. Nggak usah kita nggak usah kita tegang-tegang kali, biasa aja ya, biasa aja. Ya silakan teman-temanku yang 100% serigala dan 100% domba untuk naik ke atas diinjili gratis tanpa persepuluhan dan uang kolekte. Bunda lagi nggak bikin rumah penginjilan. Bunda bukan orang miskin yang nyari-nyari uang di TikTok enggak, maaf ya, ini bukan pamer nih. Bunda itu uang yang kejar bunda. Maaf ya nak bunda. Kelihatan kartu keluarga bunda. Ya, ketahuan kalau bunda masih mahasiswi. Naik. Oten naik. Mau dicabut bulu keteknya, ayo naik. Mau dicerdaskan pikirannya, ayo naik. Ya. Silakan. Bapak ketawa-ketawa senyum-senyum maksudnya apa? Mau ngejek saya? Bapak kalau ketawa ngeliat saya itu bayar ya, Pak? Minimal Bapak itu bayar dulu baru ketawa. Iya.
Ya. Bapak Islam apa Kristen, Pak? Pak Amin. Islam, Muslim. Waalaikumsalam. Nggak nyoba Ada mau menyembah sampaikan, manusia? Pak? Enggak. Nggak mau, Enggak. alhamdulillah. Baguslah kalau gitu, Pak. Buat hotel, Bunda ngeselin tapi asik. Ah, Bunda mah gitu orangnya emang susah dilupain, ngangenin lagi. Tapi mohon maaf ya, Bunda nggak suka berondong ya, Bunda petisnya om-om ya. Uni bapak ini manggil bunda aku geli banget loh. Gak apa-apa lah kau pun kayak gitu. Biarlah senang juga. Bunda. Kau ya, petisku om-om loh, bukan anak bujang loh ya. Yang salah kau. Kalian anak bujang jangan berharap untuk mendapatkan cintaku ya. Petisku bukan anak bujang. Maaf. Menajiskan. Di bawah ada hotel yang kayak gitu, Bunda. Iya. Di bawah itu ada hotel yang kayak gitu. Ya, naikkan sajalah anak domba dan anak serigala itu, ya. Kita di sini ini. Waalaikumsalam. Ini muslim atau non muslim? Muslim, Bunda. Oh iya, ini Bunda Gembala ya. Yang berhak memanggil Bunda itu yang sudah terdaftar di kakak saja ya. Kalau belum terdaftar di kakak, panggil Uni aja ya. Anak Bunda, Oke, siap, anak Uni. Bunda. Siap. Ya, abangku, ada yang mau disampaikan, abangku. Tidak ada, cuma ingin menyapa aja semuanya. Semoga tetap sehat. Ya, saya mau sampaikan ke abangku, seandainya suatu saat abang mau menyembah manusia, pilih-pilihlah manusia yang disembah, janganlah sembarangannya bang ya. Masa abang nyembah manusia yang miskin, lemah, naik keledai pun dibantuin. Minimal yang perkasa, yang ganteng, yang ketajir. Kalaupun mau terpaksa kali nyembah manusia ya, tapi jangan itu berdosa masuk neraka jahanam ya. Tapi kalaupun terpaksa, pengen kali rasanya nyembah manusia, pilih-pilih lah bang. Aku jangankan nyari Tuhan loh, nyari laki aja aku pilih-pilih loh bang. Masa nyari Tuhan sembarangan, naik keledai dibantuin pun dituhankan. Yang ada yang kadang. Heran Berarti Uni secara tidak langsung Yesus nggak ganteng gitu. loh, buruk rupa mukanya di kitabnya saya. Siapa bilang ganteng? Wajahnya buruk rupa, miskin kata Matthew Henry. Naik keledai pun dibantuin. Hah? Nggak bisa Bunda menuhan. Bunda takut nanti ketika Bunda menuhankan, nanti malah Bunda kasihan nanti, bukan malah menuhankan nanti. Ayo udahlah, aku aja yang melindungi kau sayang. Nah, gitu kan. Kenapa? Karena dia sama Hansip Romawi lari-larian. Nggak bisa Bunda nggak bisa. Kalaupun mau menyembah manusia janganlah Yesus. Raffi Ahmad lah, David Beckham, ganteng, kaya, ada manfaatnya buat peradaban. Isaac Newton. Yesus apa gunanya buat peradaban sayang? Apa guna Yesus buat peradaban sayang? Nggak ada Jawab. apa-apa sayang. Hantu kausal. Dengar lu, Uni, menurut Lukas Uni, menurut Lukas 24:46 nomor 46 Uni, di situ malaikat menampakkan diri kepada Yesus, berarti itu mengambil rupa manusia kan? Malaikat? Iya, Oh, kalau menampakkan malaikat diri. iya. Nah, artinya kan berarti malaikat lebih mulia daripada Yesus, betul nggak tuh? Bahkan kau tahu malaikat yang bernama Lucifernya tuh juder dari surga itu sampai sekarang belum meninggoy loh. Tapi Tuhannya orang Kristen sudah meninggoy. Siapa lebih hebat kalau gitu? Ya, katanya masuk ke ini, kalau mau 3 hari diambil perumpamaan kayak ini, Yunus di perut ikan. Ya sudah. Kita nggak boleh ngejek Tuhannya orang Kristen ya. Aku minta tolong buat orang Islam, jangan pernah kalian menghina, mengejek Yesus. Ya, benar. Karena Yesus itu udah babak belur hidup di dunia. Coba kalian bayangin. Lahir di kandang domba. Ya kan? Dikejar-kejar Hansip Romawi pas gedenya. Pas kecil mama bapaknya harus mengungsi ke tanah Mesir karena dikejar-kejar. Mau dihabisi sama Herodes. Terus lahir ke dunia jomblo pula, nggak ada pasangan. Pilih 12 murid, 2 diantaranya berkhianat. Temannya pesundal sama tukang cukai. Pas naik keledai punya orang pula yang diambil. Bekerja juga enggak. Bapaknya tukang kayu cuman, bukan presiden. Mending Kaisang gitu. Dari tukang kayu jadi presiden bapaknya. Nah Yesus. Nah terus apalagi banyak lah. Jangan kalian hujat. Sudah cukup lah penderitaan yang dialami. Pas mau meninggal. Ditombak lagi sama Longinus. Yang nombak malah jadi santo. Lah dia sekarang katanya di mana? Di surga katanya. Itu pun tidak berkuasa di surga. Karena perkara duduknya si anak Salome aja. Siapa namanya itu. Nggak bisa dia kasih haknya. Jadi udahlah, siapapun orang Islam yang menghujat Yesus itu zolim loh. Kasihan Tuhannya orang Kristen itu.
Ya, mereka apa namanya Tuhannya teman-teman kita Kristen itu sudah babak belur di dunia. Janganlah kalian hujat lagi. Kita harus Tapi mengucapkan tapi turut berduka tapi itu kan cita. ini pernah bagian dariku nih dulu dia. Aku juga kasihan sih. Makanya aku Ya, nggak menuankan dia lagi. Dulu makanya aku kan jangan ya, Dek. gitu. Ya pintar Nah, anak bunda, anak bunda. Pokoknya anak bunda, seluruh umat Islam jangan pernah menghujat Yesus. Yesus Tuhannya orang Kristen ya, bukan Yesus yang adalah Nabi Isa ya, itu beda ya, beda, serius itu beda. Soalnya ada beberapa Yesus dalam Bible itu, ada 3 kalau nggak salah kira-kira. Nanti Uni identifikasikan ya, berbeda. Nah, jadi tolong teman-teman Muslim jangan pernah menghujat Tuhannya orang Kristen. Kalian kok tega gitu loh? Kok tega sih Gregorius menghujat Yesus dengan mengatakan bahwa dia itu tidak mati, itu penghujatan loh. Dengan mengatakan dia tidak mati itu penghujatan bagi orang Kristen. Dengan mengatakan dia nabi yang mulia itu penghujatan. Dia tuh nista, hina, dina loh menurut orang Kristen. Hargai pendapat orang Kristen itu. Itu menurut Matthew Henry loh. Karena dia telah dijadikan berdosa dan terkutuk. Jangan kalian bilang dia mulia di hadapan orang Kristen. Kan Yesus terkutuk karena dia menanggung kutuk hukum Taurat supaya mereka terselamatkan. Jangan kalian itu coba-coba untuk merendahkan ajaran umat Kristen dengan mengatakan Yesus itu mulia, orangnya bijaksana, doanya dikabulkan Tuhan, diselamatkan Tuhan. Jangan, itu Islam. Di Kristen nggak gitu. Yesus itu terkutuk, dijadikan berdosa, doanya nggak dikabulin Tuhan karena dia pada akhirnya mati 3 hari 3 malam, akhirnya terkutuk. Jangan ya. Tidak ada satupun orang Islam yang boleh menghujat Tuhannya orang Kristen di hadapan saya. Akan berhadapan dengan saya cukur bulu paha kalian ya. Seperti Tuhan yang pernah mencukur bulu paha dan pisaunya dipinjam ke Raja Asyur. Ya, Aduh. sudah dibalik enggak pisaunya Uni? itu alegori ah. Oke. Connect style. Connect style. Halo. Buka mute-nya. Halo, connect style. Aduh. Halo. Anak bunda, anak bunda. Oke. Mandy. Ya. Jadi patung sih kau. Bunda Gembala, aku dengar-dengar Ya. katanya si Tepudin katanya tuh suka sama Uni ya. Aduh, sejak hari itu bunda nggak bisa lagi menjalani hidup bunda seperti manusia biasa loh. Sejak dia menyatakan cinta di ruang publik kepada bunda, jangankan bermimpi, bernapas pun bunda sudah mulai tidak berani rasanya. Kenapa? Bunda takut dunia ini menjadi gelap gulita. Kenapa harus bunda? Apakah tidak ada laki-laki di luar sana yang bisa dikejar selain bunda? Apakah kurang jakun bunda ini? Perlukah bunda ganti kelamin ke Thailand? Kenapa harus bunda? Kenapa? Hah? Ya, yang naik ke atas ini diskusi aja bagus-bagus. Kalau nggak sanggup diskusi juga nggak apa-apa. Kami nggak maksa kok. Tapi setidaknya ya jadilah 100% manusia, kan begitu. Silakan. Yang naik bertanya saja yang teman-teman yang awam ya. Teman-teman yang awam bertanya saja. Ya. Silakan host diatur aja yang mau naik. Bunda ini kan kreatif sekali ya. Bunda sambil melakukan perkara tuh 5 perkara bisa Bunda lakukan tuh. Diskusi sambil bekerja. Begitu. Maklumlah. Ya Pak Romi. Siapa lah kalian bertiga di sini laki-laki lo, kalian tritunggal di sini lo. Kalian lah kerja dulu, aku diam dulu. Kalau sudah ada nanti orang Kristennya baru aku ngomong. Lagi makan aku lagi makan. Atau Bunda mau nyanyikan lagu? Aku percaya Yesus hadir ke dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih Uni. Saya ini orang Islam Muslim. Mau bertanya, di Islam kita diperbolehkan. Kamu mau tanya? Diperbolehkan berbohong. Ada aku dengar info-info diperbolehkan berbohong. Tapi dalam apa itu nih kita diperbolehkan berbohong? Ya, tidak boleh berbohong kecuali kalau kamu itu mau menyelamatkan nyawamu.
dan mau menyatukan rumah tangga seseorang yang sedang hancur. Contoh, kamu misalkannya itu dibegal sama orang. Terus kamu sembunyikan istrimu di balik pohon. Ya, misalkannya kamu menyembunyikan istrimu, maka penjahat bertanya sama kamu, di mana istrimu? Jangan kayak orang Kristen. Kalau orang Kristen ditunjuk bininya, biniku di belakang pohon itu. Nah, nanti kalau udah sekali, ulangi 2 kali ya, karena ditampar pipi kiri kasih kanan. Berarti kalau diperkodok sekali, perkodok sekali lagi ya. Tapi kalau di Islam tidak boleh begitu. Sembunyikan istrimu. Katakan kepada mereka, boleh nih, nggak berdosa kalau kau bilang istriku udah lari ke sana, padahal binimu lagi sembunyi. Itu boleh. Yang kedua, misalkannya ibu dan bapakmu lagi bertengkar. Kau belilah coklat. Kau beli coklat yang harganya 25.000. Jangan coklat yang harga 1.000. Sakit tenggorokan nanti mamamu. Nah, datanglah kau ke jumpa mamamu. Mak, ini dari bapak, mak. Padahal nggak ada bapakmu belikan coklat. Jangankan beli coklat, bapakmu aja beli rokok aja nggak mampu, ya kan? Ini beli coklat dari bapak. Senang hati mamamu. Hah? Aku dibelikan coklat sama suamiku, katanya kan. Nanti pas dia tahu kan ditamparnya kan, tepak. Intinya boleh begitu untuk menyatukan hubungan rumah tangga yang sedang berantakan, bukan menyembunyikan dusta, bukan menyembunyikan bukan menipu dalam segala hal seperti Paulus. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, mengapa aku dihakimi? Jangan, itu nggak boleh kayak gitu, nggak patut kayak gitu ya. Gitu. Jadi kalau dalam Islam itu boleh untuk menyelamatkan diri. Sebenarnya orang Kristennya agak lain memang. Mereka bilang Tuhannya mengizinkan bohong, padahal Tuhannya menyelamatkan si Rahab. Rahab itu siapa? Wanita pesundal yang berbohong untuk menyelamatkan laki-laki Israel dari kejaran orang Yeriko. Memang agak lain teman-teman kita Kristen ini. Bahkan secara indikator Yesus itu juga ketangkap berbohong karena mengutip sesuatu yang tidak ada. Contoh, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Tahu-tahu nggak ada. Nggak ada ternyata. Ada 3 probabilitas sih. Ada 3 kemungkinan. 1, emang ayatnya nggak ada, ditambah-tambahi sama Yesus. Kedua, Yesus lupa kalau ayat itu nggak ada. Yang ketiga, dia emang berbohong. Yang keempat, penulis kitab suci mengganti ayat itu sebenarnya ada. Silakan dipilih aja yang mana satu. Begitu. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Oke Bunda, makasih. Izin turun Bunda, makasih informasinya. Ya, bayar dulu persepuluhan di kiri kanan ya, masukin dalam situ. Ya, nomor rekening di samping kiri sudah tahu kan, bayar persepuluhan. Kita diskon ya, jadi persetigaan aja. Kalau misalkannya, kalau persepuluhan misalnya 500.000, kita mah 150.000 aja nggak apa-apa ya. Beli kuaci. Oke, Mama Nao. Halo. Halo Mama Nao. Halo. Halo Mama Nao. Halo. Mama Nao. Ya memang teman-teman kita yang Kristen itu terkadang mereka itu agak lucu-lucu tanggung ya, wajar lah. Mereka tuh sedang lagi lucu-lucunya, emang nggak apa-apa. Mereka suka menuduh kita ini umat yang disuruh berdusta. Padahal mereka itu nggak ngerti definisi berdusta itu apa. Coba tanya, apa arti berdusta? Mereka nggak ngerti tuh. Nah jadi Bunda hadir ke ruang publik ini untuk mengajari teman-teman Bunda yang Kristen. Karena kebanyakan Bunda lihat mereka tuh gabrul. Ya, kasihan Bunda, mereka bisa merusak peradaban kalau dibiarkan begitu saja. Ya, maka Bunda hadir ke ruang publik. Anak Bunda yang Kristen ya ke atasnya. Tapi jangan marah-marah. Bunda nggak sanggup mendengarkan kata-kata marah. Bunda orangnya lemah lembut hatinya ya. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Anak domba, anak serigala, Kak? Enggak sih, kenapa sih kalau kita nggak menjalankan agama masing-masing sih, kenapa sih harus saling menghina gitu loh? Nggak bisa Siapa kan kita bilang? tuh. Siapa bilang Enggak, saya menjalankan agama saya? Saya nggak enggak, menjalankan begini loh, agama begini Kristen loh. loh, Kak. Gini. Kenapa sih Apa? nggak memahami agamamu dengan benar? Nggak usahlah sok tahu tentang agama Siapa orang lain. bilang? Siapa bilang saya nggak memahami Itu. agama saya yang nggak benar? Contohnya di sini saya memahami agama saya, tapi kalau saya lebih memahami agama kakak jangan nangis. Kakaknya nggak mau Tapi belajar, kenapa? makanya kakak Kenapa? belajar sama saya. Kenapa apa? Kenapa Kenapa apa harus kakak? menjelekkan agama orang lain? Loh, Kenapa ngapain saya nggak jelek-jelekan yang sudah menjalankan jelek, agamamu Kak? saja? Kak, ngapain saya menjelek-jelekan yang sudah jelek, Kak?
Saya nggak perlu Agamaku adalah menjelek-jelekan agama agamaku. Kristen, Kak. Udah Agamamu jelas adalah sendiri, agamamu. Kak. Tidak Emang usah. iya? Kenapa sih kita tuh nggak bisa hidup damai dengan Bisa, maksudnya buktinya saling Indonesia damai menghargai kok. Emang ada agama yang orang lain berantem? begitu loh. Kenapa sih Kak, yang harus tidak saling menghargai. menghina? Kakak kenapa kok nangis? Yang menghina agama kakak siapa? Sebutin orang yang sama saya bisa cabut bulu Buktinya hidungnya. kamu Siapa, Kak? menjelekkan orang Kristen. Hah? Buktinya Kapan kamu itu? tuh menjelekkan orang Kristen. Kapan? Ini saya rekam loh, Kak. Di menit keberapa saya menjelekkan orang Kristen? Kamu Jadi saya bilang- tunjukkan dulu. Kamu Apa? bilang Yesus bohong. Atas Iya. dasar apa kamu bilang Lu- Yesus bohong? Karena Yesus bilang begini Tidak di Lukas ada, tidak 24:4. ada yang namanya Yesus bohong ya. Saya belum ada. Kak, dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 46, Yesus berkata, ada Enggak, tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Udah capek saya 6 tahun baca perjanjian lama, perjanjian baru, nggak ada satupun tertulis seperti itu. Kok kayak dibohongi saya sama Yesus, Kak. Kalau memang tidak berbohong nggak apa-apa ya, berarti dia jujur. Berarti ya udah, berarti penulis kitab suci kakak yang membohong-bohongi atas nama Yesus. Coba kakak carikan dulu lah, ada nggak tertulis begitu? Kalau nggak ada, ya kayak mana? Masa mau dibilang jujur tapi nggak ada tertulis? Kok gitu? Jangan gitulah, Kak. Kakak jangan gitu, Kak. Saya takut kalau dengar orang mau nangis itu, saya nggak tega gitu loh, Kak. Kakak kayak mau nangis gitu, nggak tega, adek. Ya, dia nggak tega. Jangan nangis-nangis ya di sini ya. Kita di sini diskusi. Terus saya makan aku. Kenapa dia tadi nangis? Nangis dia. Siapa yang ngejek-ngejek agak? Coba tunjukkan sama dulu. Siapa yang berani-berani menghina orang Kristen di hadapanku biar ku cabut bulu hidungnya? Gak boleh Mana loh. ada? Salam. Iya, Tadi mengucapkan assalamualaikum tiba-tiba diturunin kenapa ya? Aneh sekali ini moderator. Nggak, gini. Kalau kamu hanya tahu satu agama, berarti kamu nggak tahu apa-apa moderator. Alamak. Waduh. Enggak, saya yang turunin, sabar Bu. Ini aku Sabar sama Bu. kau. Sabar Bu, sebentar. Di sini Waduh. kita sudah punya Jadi narasumber orang Bu. itu kayak Uni Rifa dong. Aduh. Bijaksana, berpengetahuan, tidak fanatik. Udah kita nggak usah berantem, Kak. Biar anak-anak saya ini belum saya didik dengan baik dan benar. Besok saya cabutin bulu ketek. Ya, nanti kakak sabar. Nanti anak-anak saya Tritunggal ini ya, Salpasaribu, Gregorius si Katabel ini, Tritunggal ini ya. Mereka tuh 3 hakikat, beda personal ya. Tapi mereka itu beda pribadi ya. Tapi mereka satu hakikat ya. Memang minta saya pecut besok-besok ya, Kak. Besok saya masukin kandang domba mereka, berbicara jilat domba mereka ya. Saya ajarin mereka besok. Maaf ya, Kak ya, saya mewakili mereka. Saya ibunda mereka mewakili mereka untuk minta maaf sama kakak ya. Oke. Nah, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau buat pengakuan, saya yang turunin, saya mau mohon maaf Mbak ya. Diskusinya yang teratur, nggak usah marah-marah, Mbak Global. Oke, thank you. Jangan. Perempuan tuh nggak pernah salah loh ya. Perempuan tuh selalu benar. Kalian aja laki-laki yang tidak bisa paham ya. Tidak ada perempuan yang salah di dunia ini ya. Coba tunjuk sama saya siapa perempuan yang salah. Hah? Bu Megawati? Nggak salah itu. Mau kalian dijemput bakso? Dijemput tukang bakso mau? Enggak. Ya nggak ada yang salah. Ya, silakan anak-anak bunda di sini. Anak bunda bertanya saja. Anak bunda kalau mau nginjili bunda minimal pintar dari bunda nggak apa-apa, bunda terima. Tapi kalau lebih on dari bunda ya jangan menginjili ya. Jangan. Nanti bunda malu nanti. Sedih bunda nanti ya. Silakan naikkan aja yang mau diskusi. Mbak Global Universe, apa yang mau disampaikan, Mbak? Mbak Global. Ya, Tadi Mbak katanya Islam, gimana yang mau disampaikan? Silakan coba. boleh kan aku ikut nongkrong di sini? Boleh. Ya, boleh Kak, nongkrong. Nggak apa-apa. Nah. Anak-anak saya ini memang dia agak ketakutan sama wanita karena sering patah hati, Kak. Jadi mereka tidak khawatir. Ya, mereka sering gagal bercinta, Kak. Jadi wajar mereka agak takut dengan perempuan. Nah, Ya, itu Kak. betul. Maklumi anak-anak saya itu ya, Kakak. Ya, silakan. Ya, baik. Ya, lanjut. Kak Rifa, Iya, sayang. boleh tanya? Kalau bisa saya jawab ya, sayang. Baik, bagaimana menurut pemahaman Kak Rifa mengenai Tritunggal Maha Kudus bahwa dikatakan Yesus
Roh Kudus dan Bapa adalah sebagai Tritunggal? Pendapat Apakah saya. menurut Kak Rifa itu masuk akal atau tidak masuk akal sama sekali? Atau itu gambarannya seperti sebutir telur, yang mana Yesus sebagai cangkang, kemudian albumennya adalah Roh Kudus dan Bapaknya itu kuning telur. Jadi ketiganya walaupun berbeda-beda tetap disebut sebagai satu butir telur. Tetapi ketika cangkang sudah dikupas, hanya tinggal albumen dan kuning telur, artinya Yesus itu berada di luar Bapa dan Roh Kudus. Tapi tetap bisa disebut telurkah kalau cangkang? Berarti bukan kan? Makanya Yesus adalah jalan, hanya jalan, bukan tujuan. Kalau menurut pemahaman Kak Rifa bagaimana itu? Sebenarnya Tritunggal itu masuk, Kak, tapi bukan masuk akal, tapi masuk angin menurut saya ya. Kenapa? Karena bingung. Kalau saya pikirkan Tritunggal tuh saya harus dikerok dulu 2 malam, 2 hari 2 malam. Karena itu Tritunggal itu adalah salah satu konsep yang bertentangan dengan konsep itu sendiri ya. Konsep artinya apa? Penjuantahan dari produk berpikir manusia. Apakah Tritunggal bisa dipahami dengan pikiran? Tidak. Makanya masuk angin kalau saya mikirkan Tritunggal. Daripada saya memikirkan Tritunggal, Kak, mending saya mikirkan Ayang gitu ya. Kenapa? Nggak pusing, nggak bimbang hati. Tinggal telepon Ayang lagi ngapain. Tritunggal dipikirin, Kak. Sudah ribuan tahun, Kak, berantem Mikana sama Gata gara-gara Tritunggal, Kak. Gara-gara Tritunggal tuh konsilinya berapa kali itu, Kak, nggak selesai-selesai. Daripada kita ikut-ikut masuk angin, kita nggak usah pikirkan ya, Kak. Yang mending kita ajarkan saja mereka bahwa konsep adalah konsep, bahwa wahyu adalah wahyu, Tritunggal itu unlogic, tidak ada yang namanya 1 sama dengan 3. Karena ada yang disebut dengan aksioma. Apa itu aksioma? Ilmu pengetahuan kebenaran yang tidak perlu diuji karena memang sudah benar. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak ada 1 tambah 1 sama dengan Juleha. Nggak ada ya. Tidak ada namanya 1 tambah 1 sama dengan Juleha. Nggak ada. 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu ya. Mungkin seperti itu kakakku. Baik, terima kasih Kak Rifa. Boleh nanya lagi Kak Rifa? Boleh. Oke. Kak Rifa, Allah Subhanahu wa Ta'ala baru dipopulerkan oleh Nabi Muhammad SAW pada abad 7 Masehi. Pada abad 13 sebelum Masehi, Nabi Musa sudah terlebih dulu mengenal ilah. Dan waktu itu Musa menyebut kalau nggak salah Yahweh. Kemudian orang-orang Yahudi Nggak ada, Kak. Saya luruskan dulu tuh. Yahweh itu tidak dikenal sama orang Yahudi. Bahkan sampai detik ini tidak ada satupun orang Yahudi yang berani menyebutkan tetragrammaton itu. Nggak ada yang benar-benar mendengarkan secara eksplisit suara-suara bunyi-bunyian yang menyebutkan nama Tuhan dari huruf YHWH itu. Entah YHWH, entah Yahwa, entah Yahweh. Nggak ada orang Yahudi. Orang Yahudi selalu memanggilnya Adonai atau Hashem. Tetragrammaton itu hanya penjuantahan dari nama Tuhan, tapi tidak pernah disebutkan secara utuh bagaimana lafaznya. Karena tidak ada nikut di situ. Tidak ada nikutnya. Nah, jadi mau bacaannya Yahweh. Yahweh itu dipopulerkan justru oleh orang-orang pagan. Ya, dari kata Yahweh. Yahweh itu panggilan untuk dewa Jupiter ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan orang Ibrani. Yahweh itu bukan kata yang muncul dari akar kata Ibrani. Nah, itu satu. Yang kedua, saya menolak kalau dikatakan bahwa kata Allah itu dipopulerkan oleh Nabi Muhammad. Karena sebelum Nabi Muhammad lahir itu ayahnya bernama Abdullah, hamba Allah. Dan bahkan ketika dalam Al-Quran sendiri, Rasulullah diperintahkan bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Artinya kata Allah itu sudah ada. Cuman orang-orang kafir Quraisy itu menyelewengkan kata Allah itu. Mereka mensekutukan Allah itu. Mereka katakan bahwa Molok, siapa namanya itu, Alata Almana Auza itu adalah anak-anak Tuhan. Itu kekurang ajaran mereka. Mereka musyrik di situ. Jadi tidak ada istilahnya kalau Allah itu baru dipopulerkan di abad ke-7. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rifa. Kak Rifa, boleh saya menyarankan ke Kak Rifa sesuatu? Boleh, apa tuh? Begini Kak Rifa, saya melihat konten Edis TV, dia katanya mau terjun dari Monas kalau ada orang Islam yang mengakui sepenuhnya kebenaran Al-Quran. Saya melihat Kak Rifa ini adalah seseorang yang mampu membuat Edis terjun lompat dari Monas. Kalau Kak Rifa berkenan, saya mohon dengan sangat untuk berdebat dengan Edis TV. Oke. Begini kakakku sayang,
sayang, Edis itu jangan lompat. Saya pengen hidupnya Edis itu 2000 tahun. Karena hanya Edis lah yang mampu membuat kita umat Islam tuh sadar bahwa ilmu itu sangat penting. Nah, kalian melihat Edis itu, coba kalian bayangkan, kalau Edis tidak ada, maka kita umat Islam itu nggak sadar bahwa memahami Al-Quran itu tuh adalah kewajiban. Karena dalam Islam sendiri kan belajar itu kewajiban. Saya pengen Edis itu hidup lama. Ya, jangan sampai dia terjun dari Monas loh. Nah, lagi pula Edis itu harus dicurigai ya. Saya curiga loh. Jujur saya bilang nih, saya curiga loh. Kalian tahu nggak ceritanya? Yesus 33 tahun hidup di dunia. Muridnya cuma 12 biji. 2 orang diantaranya berkhianat. Edis sekali live 20K yang nonton. Jangan-jangan dia Tuhannya Oten loh. Karena Tuhannya Oten kan bisa jadi manusia kan. Nah, Yesus nggak pernah ngaku-ngaku Tuhan tapi dituhankan. Edis nggak pernah ngaku jadi Tuhan kan. Ciri-cirinya sama persis loh. Dia kabur-kaburan kan ke Amerika. Yesus juga kabur dulu. Waktu kecil dibawa bapaknya kabur ke Mesir. Waktu dia dikejar hansip Romawi kabur-kaburan. Ciri-cirinya kok mirip banget ya. Terus satu lagi. Sekali Edis buka komal. 1.500 orang yang langsung murtad ke Kristen. Bah. Kayaknya Edis itu adalah Tuhan yang menjelma. Makanya saya takut debat sama Edis. Gimana saya mau berantem sama Tuhannya Oten? Kalau kalah kan malu nanti orang Kristen. Saya nggak mau mempermalukan orang Kristen, Kak. Edis itu diurapi Roh Kudus. Di dalam diri Edis itu ada Tuhan, Kak, lagi bicara. Nanti kalau saya tampol bolak-balik, nanti gimana perasaan kawan-kawan saya Kristen di Indonesia ini? Tuhannya kalah debat sama Uniriva. Saya nggak mau nyakitin hati teman-teman Kristen saya, Kak. Jadi saya pernah masuk ke komal Edis, Kak. Saking gemetarnya duburnya Edis, diturunin saya cepat-cepat sama dia. Kesel adek, setengah jam adek nunggu di antrian gak dinaik-naikin. Jadi adek pikir gak perlu lah adek berdebat sama Edis. Biarkan aja lah Edis itu berkembang biak. Kenapa? Justru dengan begitu kalian tahu bagaimana kelakuan umat Kristen kalau lagi menginjili. Yang punya Roh Kudus tuh kayak mana kelakuannya kayak gitu. Jadi kalau saya berdebat dengan Edis, kalah Tuhannya nanti. Apa gak kasihan kalian sama orang Kristen? Udahlah babak belur sama hansip Romawi. Nek keledai pun dibantuin. Terus debat pula sama Uniriva. Kalah lagi. Masuk di dalam tubuh Edis. Ketemu Uniriva langsung mencret. Kan kasihan Kak Global. Janganlah biarkan Edis hidup panjang kali lebar ya. Saya nggak mau dia mati cepat-cepat. Kenapa? Saya pengen umat Islam nonton dia. Biar kalian tahu apa gunanya para apologet itu hadir ke dunia ya. Saya pengen seluruh umat Islam tahu apa yang kami alami selama belasan tahun, 6 tahun saya menghadapi bagaimana kelakuan Edis Ida butar-butar itu ya, si mutar-mutar itu. Jadi saya ingin umat Islam nonton secara full bahwa kalau orang Kristen itu dikatakan pintar kalau gabrul, dikatakan punya roh Tuhan tipikal-tipikalnya kayak Edis, kayak Luga Tambunan, Edis begitu. Maka saya curiga nih, jangan-jangan Edis itu adalah firman yang menjelma jadi manusia. Kenapa? Karena gak ada satupun orang Kristen pendeta yang mampu. Kalau sekali live 20K yang nonton loh, gak ada. Mulai dari zaman Agustinus, mulai dari zaman Athanasius, gak ada. Hanya Edis yang mendunia. Makanya kayaknya dia Tuhan yang orang. Ini saya curiga aja ya. Soalnya kan dia dikatakan dia punya urapan Tuhan, urapan. Nah, Kristus dong dia, Edis Kristus. Masa saya lagi berdebat sama Edis terus tiba-tiba dia kalah? Saya kasihan nanti, Kakak. Gak ada muka orang-orang Kristen di hadapan kita nanti. Masa Tuhannya kalah debat sama kita? Udahlah bapak pendetanya babak belur sama saya. Yang patut dicurigai Edis ini hancur depan saya. Gitu Kak. Jadi saya misalkannya lebih baik saya mengajari Edis lah bagaimana cara pargoi 12 macam ketimbang debat sama dia Kak. Soalnya dia butuh hal itu ya. Dia kasihan loh Kak kalau dia berhenti berdebat Kak. Dia gak ada uang, dia miskin Kak. Dulu dia bikin buku nggak laku. Dulu nggak diakui sama orang Kristen gara-gara dia Unitarian dulu. Tiba-tiba sekarang udah banyak pengikutnya kan. Udah banyak yang nonton dia kan. Terpaksa ngaku kalau dia Trinitas. Dulu dia ngakunya Unitarian. Kata dia Yesus itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Nah karena dia butuh kolekte Kak. Di Amerika dia belum punya visa kerja. Bentar lagi dideportasi. Biarkanlah dia hidup Kak. Kasihan lu hamba Allah. Itu kan ciptaan Tuhan kita juga Kak. Edis itu sama kayak kotoran Kak. Walaupun busuk sama-sama berguna. Kotoran enggaknya jadi pupuk. Edis insya Allah jadi pupuk suatu saat Kak. Jadi jangan kita marah ya teman-teman. Support Edis dengan tap-tap layar di bawah ya teman-teman. Yang Kristen, yang Muslim jangan tap-tap layar lah. Ngapain? Mending tap-tap layar di sini lah. Jadi kita support Edis Live supaya seluruh orang Indonesia tahu bagaimana kelakuan umat Kristen. Kalau mereka menginjili itu apa yang mereka lakukan. Kalau nggak menghujat, nggak mempremi. Beda sama Uniriva nih. Uniriva tuh berbagi knowledge. Uniriva berbagi ilmu. Ya Uniriva ketika ada orang Kristen yang Uni kasih tahu misalkannya, hei orang Kristen, ya Uniriva, itu dalam kitab kalian Yesus berkata
Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya tidak boleh jadi pengikutku. Kenapa Yesus ajarkan membenci kan gitu tuh? Dijawab orang Kristen. Unirifa salah, itu artinya meninggalkan. Turun tangan Unirifa mengajarkan apa definisi meninggalkan, apa definisi membenci. Jadi Unirifa ini membagi ilmu bahasa Indonesia yang baik dan benar sama orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen itu, bagaimana caranya supaya umat Islam sakit hati, itu yang dikatakan punya Roh Kudus. Biar umat Islam tahu semuanya, oh gini kalau punya Roh Kudus kelakuannya gitu. Gitu kakak global ya. Jangan ya kayak itu jangan didebat, edis itu dikembangbiakkan. Ya, supaya banyak orang Islam yang sadar bahwa ilmu itu sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unirifa dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang. Ya gitu kakakku sayang cantik manis ya. Boleh saya nyanyikan satu lagu rohani buat kita semua di sini? Boleh? Monggo, monggo, monggo. Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk domba yang tersesat. Umat Israel lihat. Makasih. Karangan siapa nih? Karangan sendiri. Karangan saya. Lanjut. Lo yang tadi yang kasus itu kok turun lagi, Bang Greg host? Tadi. Masih mutar-mutar tadi. Oh, oke. Ini kakak global, mungkin ada yang mau ditanya lagi, silakan. Kakak global monitor. Ya. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanya lagi. Kukira pingsan begitu dijawab. Iya. Tanya yang banyak, gak apa-apa. Silakan. Saya mau bertanya begini pertanyaan saya. Woi, jangan Jadi- nadanya udah beda ini. Jadi sampai kapan perdebatan iman di panggung ego ini akan berlangsung? Apakah sampai dunia kiamat, Uni? Sampai Yesus turun kedua kali, dia akan menjamah kita. Disitulah saya berhenti debat, karena saya sibuk bercinta dengannya. Maksudnya bercinta kasih sayang gitu, bukan maksud yang tanda kutip ya. Maaf kalian jangan salah tafsir loh. Kan Yesus kan saling mencintai gitu. Artinya saya menyebarkan cinta sama dia nanti kalau dia hadir. Begitu. Begitu ya kakak. Tanya lagi global. Gara-gara Paulus. Saya mau tanya lagi nih. Entah Ya, itu. Kak. Uni, Iya. bagaimana caranya supaya bisa menemukan domba-domba tersesat dan muslim-muslim tersesat? Waduh. Jangan dicari kak. Karena kalau mereka lihat wajah bunda, mereka akan datang sendiri menghadapi bunda. Kenapa? Karena ilmu itu dicari, bukan datang sendiri. Ya, jadi mereka yang cari. Kalau mereka nggak mau ya sudah. Makanya Nabi Muhammad itu berkata, umatku dijamin masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Jadi surga dan neraka itu pilihan. Ya, kalau memang teman-teman kita yang Kristen lebih senang menjadi bahan bakar api neraka ya nggak apa-apa lah. Nggak masalah kok. Lumayan kan mereka habis makan B2 minyaknya banyak kan, jadi lama hidupnya apinya gitu kan, gitu nggak apa-apa, biar aja nggak apa-apa, ikhlaskan aja ya. Ada lagi kakak? Saya tanya lagi Kak Uni ya. Boleh. 1001 pertanyaan kak. Kak Uni, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama bahwa jangan ada ilah lain di hadapanku. Iya, Kemudian betul. yang kedua, jangan membuat berhala menyerupai aku. Yang ketiga, jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Betul. Tetapi akhirnya ada Yesus, Roh Kudus dan Bapa. Kemudian Allah mengirimkan Muhammad. Berarti benar ya Kak ya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, benar ya Kak ya? Yesus itu kurios. Apa arti kurios? Lord, Sayyid, Tuan. Ya, dia pemilik. Pemilik apa dia? Dia adalah pemilik umatnya. Nah, jadi dia bukan Tuhan dalam arti pencipta yang tidak diciptakan. Begitu kakakku.
Tapi kalau Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu benar ya, karena dia Semua jalan nabi, untuk menuju iya. kepada Tuhan itu sendiri ya kak ya. Semua nabi jalan kebenaran dan hidup, Kak. Berarti kalau aku sebut Yesus itu guru, boleh dong? Ya boleh, karena nabi-nabi itu memang mengajarkan. Apakah aku juga boleh menyebut Yesus sebagai guru mursyid? Ya boleh lah. Boleh, mau bilang dia guru Ayang juga boleh. Aku mah akan manggil dia Ayang kalau datang. Ayang. Karena kita panggil Habib, Habib itu kan artinya kan cintaku, sayangku, my baby bala-bala. Aku kalau Yesus datang kedua kali aku akan bilang Ayang. Gitu. Oke, terima kasih Kak Rifa. Ya, Iya, sapa Kakak. izin tamu baru, Bang Lord. Ini Bang Lord namanya ya. Bang Lorong. Bang Lorong dibuka mic-nya, selamat malam. Ya malam. Iya, Kristen atau Islam Bapak? Lorong kok jadi Lord itu loh. sorry, Ini sorry. kayak Otena Saya aja. Kristen. Ya, Kristen. Oke, Bang Raffi, Bang Raffi. Bang Raffi, monitor Bang Raffi. Katolik. Oh, Katolik. Kalau anak Lorong ini Tritunggal atau Katolik, Bang? Abang? Anak Lorong, Protes. Bang? Protestan. Oh, protes. Wah, jadi kita di sini 3 ya orang Kristen ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Siapa Saya dulu cuma mau mau anak bertanya, Lorong mau bertanya? ini Oke, apa masalah? silakan. Hah? Apa, Bang? Masalahnya? Saya mau tanya, apa masalahnya itu yang dengan masalah Tuhan? Apa masalahnya? Nggak ada, Bang. Kalau umat Islam nggak ada masalah. Yang bermasalah itu orang Kristen, Bang. Sampai sekarang masih aja bermasalah. Kita nggak ada masalah. Abang ada masalah nggak? Enggak. Apa Oh, nggak ada. Apa masalahnya dengan orang Kristen? Dengan Tuhan, apa masalahnya? Bukan orang Kristen, Bang. Agama Kristen tuh bermasalah. Sampai detik ini belum tahu bapak mana, anak Iya. mana. Agatha Mambikana sampai sekarang masih cakar-cakaran. Sampai sekarang kita belum tahu siapa penulis Itu saya Bible. bertanya. Itu saya tanya kalian. Apa masalahnya orang Kristen dengan Tuhan? Apa salahnya dengan dijawab begini? Gitu. Kok orang Kristen bermasalah dengan Tuhan? Orang Kristen jangankan dengan Tuhan. Apa masalahnya? Bang, semuanya aja bermasalah. Bang, abang nih apa sih? Bang, nanti saya sentil pipi abang loh. Bang, orang Kristen itu tidak bermasalah dengan Tuhan. Karena ngapain Tuhan bermasalah sama orang Kristen? Orang Kristen itu bermasalah dengan dirinya sendiri, Bang. Dengan agamanya juga begitu. Apalagi, Bang? Iya kan sudah dimasalahkan kalau dibalaskan dengan ini ya agamanya dengan Tuhannya. Hah? Itu Maksudnya saya gimana, bertanya, apa masalahnya orang Kristen? Itu kan sudah Banyak. dimasalahkan orang Di sini Kristen kita itu bahas. kalau kita balas Tuhannya. Apa sih? Nggak ngerti ngomong apa sih lu? Hah? Kok orang bego Nggak tidak ngerti ngerti. gue. Ya udahlah, Katanya. gue bego, lu pinter. Iya, karena lu saking pinternya gue gak ngerti, saking begonya gue gak ngerti. Coba jelasin dengan baik dulu orang pinter. Saya Coba orang tanya, pinter saya jelasin. tanya, Apa? saya tanyakin kalian. Pertanyaannya Kenapa apa? dibalas orang Kristen masalah Tuhannya? Kenapa apa masalah dibalas? Tuhannya? Yang balas siapa? Emang kita lagi main pingpong balas-balasan. Lu kenapa? Lihat ini masalah Tuhannya. Kita lagi gak balas-balasan. Emang kita lagi main pingpong apa? Siapa yang ngebalas? Apaan sih anak lorong? Ya, dia saya tanya apa masalahnya? Apa sih ini orang nih? Udah iya malam dulu. Ya bentar ya Bang. Oh ya, nih ada orang bermasalah nih, lagi ada orang bermasalah nih. Hei, orang bermasalah, lu Udah, kenapa? jangan balas gitu lagi. Apa sih ini orang nih? Kok ngatur? Nggak, lu kenapa Bang? Nggak, tunggu. Abang ini jangan-jangan Anak punya utang lorong. pinjol nih. Bentar. Ya. Diam dulu. Ya, aduh yang lain gua sentil juga nih ginjal kalian satu-satu ya. Bang, lu kalau bermasalah sama rumah tangga lu jangan naik ke sini. Kita nggak ikut campur. Lu kenapa, Bang? Ya saya dengar masalah saya juga dibahas. Ya apa? Kenapa Masalah dibalas- apa? Apa sih balas-balas nih? Kenapa sih ini orang? Emang kita lagi main pingpong balas-balas? Lu pikir pantun kali dibalas-balas? Apaan? Balas apa? Balas surat? Surat siapa gue balas? Apa sih nih? Apa sih? Lu ngomong apa? Lu kepinteran sih soalnya. Makanya lu sekolah tuh jangan langsung SMA, lu SD dulu. Lu nggak SD lu langsung SMA, bingung gue. Apa maksudnya gue nggak ngerti. Siapa yang balas-balas? Balas-balas apa? Balas surat, balas cinta. Apa balasan apa? Apa sih balas-balas? Hah? Nggak ngerti.
Bang, kalau makan minum tua tuh jangan malam-malam, Bang. Pagi-pagi, Bang. Enggak lah. Biar Enggak, pertanyaan apa sih Bang Anak Lorong ngerti. yang lebih spesifik lagi, lebih jelas gitu loh. Dia kenapa sih? Kau suka sama si Uni bilang aja, jangan pura-pura Iya, minter-minter kalau suka bahasa. bilang aja. Kau pengen ngobrol sama aku, kau bilang aja. Banyak kali ceritamu. Jadi Bapak bertanya aja nggak sanggup ya Pak ya? Pak Anak Lorong? Bapak mau bertanya apa tadi? Uni, saya mau bertanya boleh? Oke, Uni, Sahabat sama Kak Melani dulu ya, RAV. Uni. Aku jadi ingat Uni. Katanya kan bertanya aja nggak mampu. Berarti Yesus mau berbicara aja nggak mampu. Karena apa? Langsung dilibas dia pakai cambuk. Bayangin. Itulah kan aku. Siapa dulu nak Melani ya, anak domba, anak bunda. Assalamualaikum, selamat malam Kakak Salvia. Kakak Salvia Islam ya Kak? Kakak Salvia? Kakak Salvia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Bang Anak Lorong, Bapak nyimak dulu deh, karena bertanya aja Bapak susah. Waalaikumsalam sayangku. Oke, Bang Raffi ada yang mau ditanyakan silakan. Pacar siapa nih? Pacar si kata Bebel, pacar Salparibu atau Gregorios? Uni, waalaikumsalam Uni. Sayangku. Nah, mulai kau ya, anak durjana. Iya, apa Bang RAV? Abang RAV mau nanya apa? Ini keluarga saya sudah ada muslim nih, abang saya sudah muslim. Terus? Jadi saya diajar sama abang saya kan, dia bilang kata dia, ya, kamu coba aja masuk ke roomnya Bang Juma, tapi tidak naik-naik saya. Terus? Tanya saja, apa benar Yesus itu adalah anak Tuhan gitu? Anak apa Tuhan Bang? Anak kandung, anak angkat, anak tiri? Saya kan tidak pernah belajar kitab itu, saya sih. Bang, zaman sekarang ngaku-ngaku anak Pak Jokowi aja Bang, itu bisa dikatakan hoax Bang, apalagi ngaku-ngaku anak Tuhan Bang. Ada aja. Kan Bang, Yesus itu anak Maria Bang. Yesus itu anak Maria. Apa yang abang mau bertanya? Abang mau tanya apa? Biar saya jawab insya Allah. Sekarang lagi bingung ngajarkan. Emang bakalan bingung orang Kristen Bang, ajarannya Tritunggal kok gimana nggak bingung coba? Semoga Apa, Bang Raffi dapat hidayah ya. Iya. Coba abang mau tanya apa? Insya Allah saya coba serius nih, kita serius nih. Apa Bang? Ini bibi saya juga ngajar. Tapi mohon maaf Pak Raffi, suaranya gedein bisa nggak? Suaranya gedein. Bibi saya ada ajarkan saya. Apa itu ajarnya? Dia bilang, kalau kamu mengikuti Yesus, iya, Yesus sejati, pasti kamu pasti seperti bibi juga. Dia kasih saya Bible, dia suruh saya belajar. Masya Allah. Mulai Terus? saya sudah belajar semuanya. Alhamdulillah. Semua buku-buku semuanya sama. Dia mengatakan, Masya Allah. jangan bilang saya Tuhan. Saya sampai sekarang ngomong aja bergegar ini Uni, gimana ini, bingung saya ini. Abang agamanya Kristen? Katolik. Katolik. Di mana parokinya Bang? Apa Uni? Parokinya di mana? Itulah bingung saja. Enggak, parokinya Abang tahu arti paroki? Saya tidak tahu, saya orang kampung. Oh. Ya, jadi kalau orang Katolik itu ada istilah-istilah yang sebagai Katolik dia tentu tahu. Magisterium tahu nggak? Tidak tahu nih, saya kan tidak belajar itu. Ya, nggak apa-apa. Berarti abang orang Kristen yang tidak banyak tahu tentang Kristen, nggak apa-apa ya. Jadi kalau abang bicara tentang Yesus itu adalah tokoh yang muncul dari kitab sucinya orang Kristen bernama Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yesus ini adalah tokoh yang dituhankan oleh orang Kristen, dimuliakan oleh orang Kristen, termasuk orang Katolik. Nah, lalu Anda di sini apa yang gini? Saya ini tidak bisa ngasih semua ilmu kepada Anda karena saya tidak tahu Anda yang nggak ngertinya di bagian mana. Maka mending Anda bertanya saja. Coba pertanyaan tentang Islam saja. Jangan tanya tentang Yesus ke saya. Tanya tentang Islam saja. Mau tanya tentang Islam apa? Begini Uni, saya ini kan bikin TikTok ini. Orangnya gedein lagi Pak, maaf. Saya baru bikin TikTok belum lama, masih sedikit.
pengikut. Tapi saya ada kasih nama, saya suka dia ceramah itu. Namanya Khalid Basalama. Khalid Basalama. Tidak apa Kak Uni saya pakai nama itu? Pakai nama nggak masalah. Nggak apa-apa lah. Nggak, Karena maksudnya teman saya, jadi kamu itu nggak, teman abang di sini Katolik, nih pertanyaannya. kata teman Bentar. Katolik saya Abang itu di dia sini, bentar. Abang ini mau masuk Islam, mau tahu tentang Islam atau bagaimana? Saya bingung. Abang mau tahu tentang Islam. Iya, Abang tanya iya, tentang iya, Islam mau aja. belajar, Apa yang mau mau? Ya belajar. udah. Apa yang abang ingin ketahui tentang agama Islam? Silakan. Apakah benar Nabi Muhammad itu utusannya Allah kah? Betul. Oh. Mhm. Di Al-Quran itu ada Kak Uni? Bisa saya cari nanti, bolehkah saya buka? Ada. Boleh saya baca dulu? Apa yang abang ingin tahu? Dalil apa? Bahwa Nabi Muhammad Rasul gitu. Kekasih kata teman saya. Nabi Muhammad itu gelarnya banyak. Ya, gelarnya tuh banyak. Yang abang ingin tahu apa? Nabi Muhammad Rasul gitu. Nih, abang baca nih ya. Jauhkan tuh bang nafasnya itu ke kencang. Iya, jauhkan dari mic-nya Ya. coba. Saya takut aja Semua Uni, nabi-nabi itu karena kekasih Allah bang. Nih. Nih ya. Bentar bang, abang saya kasih ayat aja. Katanya kan mau baca tuh, ya. Nih, saya kasih abang ayat tentang Nabi Muhammad ya. Sebenarnya gampang aja sih abang kalau cari di Google juga gampang abang cari kalau abang ingin tahu. Nggak perlu naik ke koma. Sebenarnya abang ingin tahu nih ya. Bahwa Nabi Muhammad adalah nih dalam surah At-Taubah ayat 128 ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang rasul. Nah, ulang kemudian Uni, surat apa surat tadi? Apa? At-Taubah ayat 128. Saya catat dulu Uni. Ya. Oke Uni. Oke, sudah. Surat Ali Imran ayat 144. Oke. Dah, 2 aja cukup. Ya, Surah Al-Ahzab ayat sikit-sikit dulu, 40. Takut Oh, saya ya udah. depresi. Ya. Enggak lah, baca Al-Quran bukan malah bikin depresi. Yang depresi itu baca Bible. Aku habis baca Bible manjat-manjat tembok aku, ngajak-ngajak sampah gitu. Saya pernah Kalau baca diancam Al-Quran mah sama tenang. Uni, Kalau baca saya Al-Quran pernah- biasanya saya pernah diancam itu, kata saudara yang Katolik itu. Saya Kenapa akan diancam? lihat room nanti kalau kamu ada masuk, awas saja. nggak apa-apa lah. Kristen kan harus pikul salib. Diancam sama orang Kristen nggak masalah. Ancam balik Saya bang. ini- Bang kalau diancam saya- ancam balik aja. Maka ngos-ngosan apa, saya takut aja. Jangan takut bang. Kita semua bakalan mati bang. Cuman caranya aja yang beda-beda. Nggak usah takut lah. Apa yang takut? Ya. Semangat ya bang ya. Iya. Semangat. Itu aja. Semangat. Yesus aja ditombak loh bang. Apalagi abang. Nggak apa-apa. Bolehkah saya kasih Nggak usah nama takut. Khalid itu, boleh? Boleh. Kan kalau misalkan abang masuk Islam mau pakai nama itu boleh, tapi Boleh. mau izin pun nama orangnya juga nggak apa-apa. Iya. Lanjut Uni, lanjut. Ya itu Gitu. aja nih. Siap. Belajar Islam, cari komal-komal ustadz kita, abang belajar sungguh-sungguh di situ. Karena kalau di ring tinju itu tidak ada cerita belajar bertinju. Di ring tinju itu saling meninju, ya. Tidak ada istilahnya orang belajar tinju di ring tinju itu. Belajar itu di tempat latihan tinju. Belajar kalau kita misalkannya di pacuan kuda tuh lagi nggak belajar, tapi kita apa namanya itu sudah masuk ke ranah apanya bertarung gitu ya. Nah ini tempat dimana kita menginjili teman-teman Kristen. Abang kalau mau diinjili boleh, silakan. Apalagi? Satu lagi. Kemarin kan saya ada posting tentang Ustadz itu kan, saya sama keluarga saya hapus karena saya suka aja gitu Umi. Ya nggak apa-apa, itu urusan keluarga abang dan abang. Saya sebenarnya nggak perlu tahu itu. Cuman abang kalau ingin tahu tentang Islam tanya ke saya ya. Sebagai laki-laki boleh. Anda harus apa itu bolehnya? Tapi boleh ya kita posting tentang Ustadz gitu. Ya nggak apa-apa, Nggak masalah lah. Nggak masalah. Enggak, kalau yang positif boleh, Bang Raffi. Bentar, saya mau tanya. Bang Raffi orang mana kalau boleh tahu? Mungkin Bang Raffi pengen masuk Islam, mungkin dibantu aja. Makassar, iya. Bantu dulu. Bang Raffi, Bang Raffi. mungkin bisa DM nomor WhatsApp-nya ke saya nanti ya. Setelah turunin coba follow saya bang. Mana tahu beliau. Nanti kita ngobrol lewat WhatsApp. Kalau sampai takut dilihat orang di Komal sini,
Boleh Karena ini juga media itu. sosial. Nanti kita ngobrol-ngobrol lewat WhatsApp ya. Terima kasih. Ini akun saya Ya. Kata Bible, ini akun saya follow. Ya, Bang Raf, nanti ngomong sama Kata Bible berdua lewat DM. Kalau takut Boleh. dilihat orang. Kalau sama Boleh, saya jangan, saya perempuan Bang. Nanti Abang jatuh cinta sama saya, susah move on nanti Bang. Iya, iya. Tapi Masya Allah. saya mau pantau-pantau juga, soalnya akun saya ini kan ada keluarga saya yang tahu. Takut Ya nggak Makanya apa-apa. makanya belakang layar Bang. Kalau belakang layar kan nggak ada yang tahu Bang. Ya udah DM WhatsAppnya ya Bang sekarang. Nanti kalau Bang turun langsung DM WhatsApp, nanti saya WA Bang insya Allah ya. Insya Allah kalau Abang niat baik Insya Allah kok. Iya, iya. Betul. Saya turun dulu Umi ya, saya takut. Siap Abangku. Oke Pokoknya Bang Abangku Raffi, semangat makasih ya. banyak. Semangat. Semangat Abangku. Semoga nanti dibantu sama teman kita si Kata Bible nih. Ini anak domba saya, anak gembala saya nih. Aman itu. Terima kasih. Iya. Udah Ya. Oke Bang Bang Raffi. Raffi, siap. semoga dilancarkan ya Bang Raffi. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Semoga ya Allah memudahkan beliau ya dapat hidayah Amin, ya. ya Rabb. Amin, Amin ya Allah. Terima kasih Bang nanti, Raffi. bantu nanti apa Kata Bible sama Gregorius nanti bantu aja beliau. Oke, aman ini aman. Oke, kita sapa izin tamu baru Bang Lindu. Selamat malam Bang Lindu. Bang Lindu. Bang Lindu Aji. Waduh, apa Aduh, ini? noise banget. Di mute dulu suaranya atau ada musik tuh. Berisik kali. Iya, Bang Lindu. Bang Lindu, selamat malam. Host udah duduk belum nih host? Bang Lindu. Udah. Iya, Bang Lindu. Nah, ini orang kepencet tadi, ini udah turunin. Dia turunin aja lah kalau ini. Yang satunya tadi noise juga nih, turunin juga. Bang Ai nih. Ini Bang Ai mau Bang Ai. Bang Ai. Udah turunin aja lah. Yang naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa lagi nih tamu baru Bang King Gareth. King Gareth. Bang King Gareth, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, boleh tahu Pak, Islam atau Kristen? Kristen. Kristen, Katolik atau Tritunggal? Sama aja tuh, Katolik atau Protestan. Katolik atau Protestan? Katolik. Ah? Katolik. Oh, Katolik. Oke, silakan Uni Rifa, waktu dan tempat dipersilakan. Dia beda Ya. sebutan aja tuh. Monggo silakan. Abangku, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan silakan Bang. Nggak ada mau ditanya sih, cuma aku mikir-mikir aja mau ini kan masuk Islam tapi masih ragu. Apa yang Kenapa diragukan, ragu? Bang? Gimana ya? Keluarga. Ya Ya. deh. Sebenarnya saya bingung ya, kenapa orang Kristen itu ragu masuk Islam karena alasan keluarga. Sementara Yesus sendiri mengajarkan dalam kitab Lukas, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, dirinya sendiri, keluarganya tidak bisa jadi pengikutku. Itu ajaran Yesus loh. Jadi saya bingung kalau ada orang Kristen itu yang ketakutan kehilangan keluarga ketika jadi Islam. Sementara di Islam sendiri ketika kalian jadi Islam, apa kata Rasulullah? Tidak terlarang kalian berbuat baik. Asbabun nuzul surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 ini turun ketika Asma binti Abu Bakar kedatangan ibunya Qutailah atau Qutailah kalau tidak salah, yang masih musyrik ketika Abu Bakar suaminya sudah memilih Islam tapi dia tidak ikut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, enggak dilarang kita berbuat baik kepada mereka asal mereka tidak menyerang kita. Bahkan tidak boleh berkata kepada orang tuamu walaupun orang tuamu itu non muslim kecuali dia mengajakmu untuk berbuat maksiat, maka kamu boleh menolaknya. Itu pun dengan cara yang baik. Bahkan kalaupun kamu berdebat dengan orang tuamu atau berdebat dengan orang non muslim dengan cara baik, bil ahsan. Itu Islam. Jadi saya bingung gitu loh kalau ada orang Katolik atau orang Kristen bilang bingung masuk Islam karena keluarga. Sementara di ajaran Kristen sendiri, barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, keluarganya, apa kakaknya, adiknya dan dirinya sendiri tidak bisa jadi pengikutku. Itu ajaran Yesus. Justru di ajaran Yesus kalau sudah jadi Kristen itu harus membenci keluarga. Walaupun diinterpretasikan oleh orang Kristen adalah artinya lebih mengutamakan Yesus daripada keluarga dan tinggalkan keluarga gitu. Di Islam enggak. Hablum minallah itu akan berjaya kalau hablum minannasnya bagus. Hubungan kita dengan Allah itu akan terjaga, akan baik kalau hubungan kita dengan hamba Allah baik. Di antaranya dengan ibu. Percuma sholat 10 kali, 100 kali kalau dengan orang tua tidak baik.
Bahkan orang yang mati syahid pun tidak bisa masuk surga kalau utangnya nggak selesai dengan sesamanya. Tapi kalau di Kristen, Yesus minta apa? Sempurnalah seperti Tuhan, prioritaskanlah Dia. Allah, apa kata Allah? Mengabdi kepada Allah tuh, semua pengabdian kepada Allah itu untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Makanya saya bingung kalau ada orang Kristen dan Katolik bilang, saya malas masuk Islam. Kenapa? Takut sama keluarga. Tapi kalau yang dimaksud takut dengan keluarga, takut di nggak dapat warisan, dibuang keluarga, ya jangankan abang, Yesus saja dibuang sama orang-orang di zamannya loh. Seorang nabi tidak diterima di tempatnya, dibenci di tempatnya. Begitu kata Yesus. Kenapa harus takut? Justru ketika Anda jadi Islam, Anda sudah mengikuti Yesus. Karena Yesus sendiri dibenci sama orang-orangnya di zaman dia gitu. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Begitu, Kak. Misalnya kan aku kan orang Toraja nih. Nah, sekarang aku posisi di Makassar. Nanti kalau misalnya aku udah masuk Islam, terus balik ke kampung misalnya. Nah, itu yang aku takutkan. Kan di sana kan ini mayoritas Kristen. Oke, saya potong aja. Saya potong aja. Langsung saya potong aja. Anda percaya Allah Maha Kuasa? Kalau Allah percaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan yang kalian sembah, Tuhannya umat Islam. Anda percaya kalau Dia Maha Kuasa? Iya, Allah kan Maha Kuasa. Dan Anda percaya Dia adalah Tuhan satu-satunya yang layak disembah? Kalau aku percaya kalau Tuhan itu satu. Dengar. Anda laki-laki, apa yang bisa dipegang? Laki-laki itu yang bisa dipegang apanya, Bang? Kata-katanya. Ketika Anda bilang Anda percaya bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan Dia adalah Tuhan satu-satunya, lalu Anda takut ketika Anda menyembah Dia. Orang yang nggak nyembah Dia aja masih hidup sampai detik ini loh. Orang yang bahkan menghabisi hamba-hamba Allah yang lainnya aja nggak langsung dihabisi nyawanya sama Allah loh. Masih diberi kesempatan bertaubat. Maka bagaimana mungkin Anda takut kepada dunia ini ketika Anda sudah menyembah pemilik alam semesta ini, saudaraku? Iya. Sebenarnya kan yang membuat aku masuk Islam itu, aku pernah ikut ini. Aku kan Kristen tapi ikut perguruan, adalah salah satu perguruan kan. Dia itu ngajarin ilmu tasawuf, tapi yang bisa masuk ke situ semua agama bisa masuk, seluruh Indonesia, seluruh agama Indonesia. Jadi di situ aku mulai mengenal Islam sedikit-sedikit. Ada salah satu perguruan. Kita jangan kita bahas dulu. Brotherku, kita jangan bahas dulu kenapa Anda memilih Islam. Yang saya tanya sekarang, Anda sudah berislam atau masih Kristen? Belum bersahadat. Nah, maka kalau alasan Anda tidak mau bersahadat karena takut dihabisi nyawanya sama orang-orang di kampung Anda, itu sebenarnya Anda sedang menafikan iman Anda bahwa Allah adalah Tuhan yang berkuasa. Tidak perlu takut kepada manusia, takutlah hanya kepada Allah saja. Ngapain Anda mengorbankan hidup kekal di akhirat nanti hanya ketakutan? Semua kita bakalan mati, Bang. Caranya saja yang beda-beda. Lebih baik mati dalam keadaan berjuang mempertahankan yang benar daripada mati dalam keadaan senang di atas kenikmatan yang dimana kita dalam keadaan tidak benar. Justru sebagai laki-laki, Anda adalah orang yang betul-betul mulia seharusnya. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Nggak boleh ada rasa takut di dunia ini, karena ketakutan umat Islam itu hanya kepada Allah. Saya perempuan, tapi saya kenapa tidak pernah takut dengan apa yang saya lakukan, dan saya tidak kabur ke luar negeri menghadapi penyidik ketika saya dilaporkan. Karena saya percaya kalau saya benar, Allah yang akan lindungi saya. Kalau saya tidak benar, ya sudah, berarti saya harus bertanggung jawab. Oh, Uni Diva nggak takut dia bisa sama Oten ya? Kan banyak tuh, Oten tuh orang Papua, orang Manado, di Ternate kan banyak tuh. Loh, kalau saya sudah ajalnya nyampe, mau sembunyi di dalam tembok batu atau tembok besi sekalipun, tetap mati di atas kasur. Nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Kalau memang sudah yakin bahwa Allah adalah Tuhan, tidak perlu takut seharusnya. Karena orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah saja mendapatkan kenikmatan di dunia, apalagi Anda sudah mengimani Dia sebagai entitas satu-satunya dan Anda mulai menyembah kepadanya. Mustahil kalau Anda akan diabaikan olehnya yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Anda tahu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memberi makan kepada kaum kafir, apa kata Nabi Ibrahim? Kata Allah, kenapa tidak diberi makan orang itu? Apa kata Nabi Ibrahim?
Dia tidak menyembah kepadamu ya Allah. Apa jawaban Allah dengan indahnya? Bukankah dia hamba-Ku juga? Aku yang menciptakan, kata Allah. Allah yang menciptakan. Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, sebulu-bulu pun tidak tersentuh. Nabi Muhammad SAW itu hadir di ruang di mana pada saat itu orang-orangnya sangat keras dan kejam. Saling menghabisi satu sama lain, suku-suku perang. Nabi Muhammad menyatukan. Berapa kali Nabi Muhammad ikut perang? Meninggal beliau? Tidak. Allah lindungi. Nabi Isa masih putra Maryam dikejar orang Yahudi, dikejar orang Romawi. Dihabisi? Tidak. Diselamatkan oleh Allah. Bang, kalau kita percaya kepada Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan kita, bahkan kematian itu menjadi cita-cita, Bang, untuk memperjuangkan kebenaran itu. Nggak, orang Islam itu nggak takut mati. Kenapa? Karena kematian itu kepastian. Caranya aja dan waktunya aja kita yang nggak tahu. Dan kita berbeda tentang hal itu. Wallahu a'lam. Iya, Gitu. kita sapa izin tamu baru dulu. Bang Sumanto, selamat malam. Islam atau Kristen? Kristen. Oke, Katolik apa Protestan, Pak? Waduh. Kristen. Protestan. Oke. Oke, Bang King, ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Tanya yang banyak, Bang, sebelum masuk Islam. Silakan. Kalau syarat masuk Islam itu syarat doang kah atau ada ininya, ritual-ritualnya kayak dimandikan apa begitu? Enggak Oh iya. Jadi untuk seorang Islam itu yang paling pertama adalah Anda bersyahadat. Setelah nanti bersyahadat, memang nanti ada yang namanya mandi besar ya. Kemudian mulailah belajar karena sudah menjadi Islam itu sudah tertanggung kewajiban. Apa kewajibannya? Belajar. Karena belajar itu kewajiban bagi seluruh umat Islam begitu. Jadi itu kewajiban-kewajiban dan mulailah pelan-pelan karena Allah bilang dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak memberatkan hamba-hambanya melainkan melakukan sesuatu yang memang menjadi kemampuannya itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan nanti bersunat kemudian begitu, my brother. Yesus saja disunat lo kok waduh. Yesus saja lo disunat. Itu sehat loh. Umur 8 hari lagi Yesus disunat. Iya. Takut ya, Murid- Pak King? Disunat Murid apa-apa. Yesus semua disunat. Gak usah takut, cuma sedikit kok, Bang. Zaman nggak semua. sekarang disunat cuma iya. sebentar. Disunat tuh kayak digigit semut, Bang. Tapi Iya, betul. semuanya setrek, Bang. Enggak lah. Enggak sakit. Sebenarnya sih kalau di Makassar aku kan kebanyakan temanku tuh ini orang Islam, kebanyakan Muslim. Nggak ada lagi kalau bersunat itu sakit, ya. Lagian pula bersih itu, Bang. Menurut penelitian medis itu, laki-laki yang tidak bersunat itu berpotensi kena penyakit penyakit kelamin begitu. Semua perintah Allah itu kebaikan untuk hamba-hamba Allah gitu loh. Gitu loh, Bang. Gimana? Kalau mau syahadat, kalau tidak, saya termasuk orang yang tidak terlalu ini ya teman-teman yang ada di manapun ya. Saya termasuk orang yang Ya, aku kalau mau bisa ini, syahadatnya di offline aja gitu. mau Ya, yang di resmi. offline aja ya. 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 Di offline aja karena saya termasuk orang yang menghindari syubhat-syubhat atau saya khawatir mualaf-mualaf yang syahadat di TikTok kemudian nanti muncul kayak pujian-pujian kepada mereka baru Islam lalu dipuji dan disupport takutnya jadi NPD nanti jadi narcissistic personal disorder. Saya khawatir begitu. Jadi teman-teman kalau bisa tuh yang misalkannya mau syahadat tuh jangan, mungkin teman-teman yang punya komal nih kan pengen tuh kita tuh orang kan syahadat di rumah kita tuh, kalau saya tuh lebih baik kalau emang syahadat silakan tapi jangan dengan saya deh gitu karena pertanggungjawabannya berat banget. Mending mereka tuh syahadatnya di offline aja biar mereka tuh pure bener-bener antara mereka dan Tuhan dan dengan orang sekelilingnya. Kalau saya terlibat tuh ada tanggung jawab khusus tuh, saya kayak merasa bertanggung jawab gitu. Jadi kalau bisa tuh janganlah. Silakan bersyahadat di tempatnya masing-masing begitu. Kasihan kita si Edis capek-capek menginjili enggak juga ada yang murtad kan? Dapatnya ada sih. 1.500 sekali live 1.500 masa nggak tahu. Iya. Sekali live 1.500 Sekali live yang murtad. 1.500 yang murtad gitu. Dari Kristen Enggak. maksudnya, dari Kristen ke Islam. Iya, dari Kristen ke Kristen gitu ya. Dari denom satu ke denom lain gitu. Ah, itu betul. Betul ya. Iya, Bang Sumanto ada yang mau ditanya? Silakan Bang Sumanto. Oh iya, saya mau tanya dengan
Umi ya. Apa agamanya ini? Dia Kristen. Protestan. Oh, Kristen. Oh ya, lanjut. Pertanyaannya apa? Oke. Apa beda Allah Yahudi dan Allah Islam? Pertama, tidak ada kata Allah di kitab suci manapun, karena kata Allah dalam kitab suci manapun bukan nama Tuhan tapi adalah sumpah serapah, artinya itu bahasa Ibrani alif lam ha. Itu dulu alif lam mim he ya. Kata Allah itu tidak boleh disebut dengan Allah karena harus ditafkim. Allah tebal ya karena ada lam jalalahnya. Nah, kemudian kata Allah dalam kaidah bahasa Arab ditransliterasi atau ditransliterasi ya, bukan diterjemahkan tapi lebih ke dipindahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah itu adalah kesalahan dan kekeliruan. Maka pertanyaan yang tepat saudaraku adalah apa bedanya ilah orang Yahudi dengan ilah orang Arab? Ah, mungkin begitu. Coba diulangi pertanyaannya, brother. Oke, apa beda Adonai dan Allah? Mantap. Banyak perbedaan, banyak persamaan. Karena kitab sucinya orang Kristen ditulis oleh banyak orang, tentu kita harus melihat siapa penulisnya. Misal, menurut Nahum ayat 1 ayat 2, bahwa Tuhannya orang Yahudi itu pembalas dendam, pemarah, penuh kecemburuan. Allah juga pencemburu kok. Allah juga, tapi Allah bukan Tuhan yang pendendam, tapi Allah maha menghukum, itu iya. Kata-kata pendendam nggak tepat untuk Allah. Kalau di agamanya orang Yahudi, kesamaannya banyak daripada perbedaannya. Kenapa? Karena perbedaan itu terjadi karena interpretasi terjemahan, di mana orang-orang Yahudi tidak memahami terjemahan itu seperti itu. Ada penjelasannya lagi. Tuhannya orang Yahudi tidak bisa dilihat, sama Tuhannya umat Islam juga tidak bisa dilihat. Tuhannya orang Yahudi itu bukan manusia tidak berkelamin, iya sama. Begitu juga dengan Tuhannya umat Islam. Jadi kalau perbedaannya itu mungkin gini kali ya, perbedaannya itu Tuhannya orang Yahudi itu menghabisi anak kecil untuk membalaskan dendam, tuh nggak ada. Tuhannya orang Yahudi itu memerintahkan untuk menghabisi, menumpas, menjajah, itu nggak ada. Allah nggak gitu. Tuhannya orang Yahudi itu hanya memuliakan orang Yahudi, itu nggak ada begitu. Menurut orang Yahudi ya, menurut orang Yahudi ini bukan menurut Kristen. Menurut orang Yahudi Tuhannya itu menghabisi suku-suku Amalek turun temurun, itu nggak ada dalam Islam itu bukan Tuhan. Dalam perspektif kami itu bukan Tuhan, itu iblis karena tidak adil ya. Jadi kalau kamu bicara tentang apa perbedaan Tuhan orang Yahudi dalam perspektif kitab suci Tanakh dan Al-Quran, itu dia yang saya sebutkan itu. Tuhannya orang Yahudi kejam, menghabisi Uzza karena teledor, tapi membiarkan Daud walaupun sudah berzina, tapi menulahi anak hasil jinanya selama seminggu, itu kejam sekali. Tapi kalau kesamaannya ada beberapa yang sama esensinya, karena kan penulis kitab kalian kan beda-beda orangnya tuh, suka-suka yang nulis lah, kan beda tuh. Kita juga nggak bisa telusuri penulis itu benar atau enggak, atau terjemahnya salah atau tidak gitu. Jadi begitu. Tapi menurut orang Yahudi Tuhannya sama dengan Tuhan kami, tapi kami nggak mau nyamain Tuhan kami dengan orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu termasuk orang ingkar, ada penyembah Baal, ada penyembah Molok. Yang mana dulu nih? Kalau orang Yahudi yang benar, ya kalau dia benar pasti dia jadi Islam lah. Gitu. Jadi Tuhannya orang Yahudi yang mana? Yang di dalam ayat berapa yang sama? Nah, gitu caranya ya. Kalau saya katakan apakah Tuhan seluruh alam semesta sama? Oh iya, namanya juga Tuhan, masa banyak? Tuhan itu cuma satu. Kurang lebih seperti itu, my brother. Dalam tanah kan gini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah mereka yaitu Allah Adonai, ya kan? Jadi Abrahamik yang ada di Quran itu berbeda dengan Allah yang ada di Tanakh. Iya kan sudah dijelaskan tadi. Jadi Abraham milik Yahudi, bukan milik. Bukan. Menurut penulis kitab kalian, Abraham itu Tuhannya adalah begini dan begitu. Bukan menurut Abraham, karena Abraham nggak nulis kitab. Menurut penulis kitab kalian, Jadi Abraham beda. itu Tuhannya. Beda. Dengarkan dulu saya. Kan saya sudah jelaskan tadi, ada persamaannya, ada perbedaannya. Tapi menurut penulis kitab kalian yang nggak tahu siapa, tapi diklaim sebagai Musa, katanya Tuhan Abraham itu adalah Tuhan yang seperti digambarkan dalam kitab kalian. Masalahnya Tuhan yang mana? Tuhan yang menghabisi anak kecil, ya nggak mungkin. Masa Abraham Tuhannya menghabisi anak kecil gitu aja? Tuhannya Abraham itu Tuhan yang maha pengasih dan maha pengampun. Di mana ayatnya banyak. Tapi di sisi lain katanya ada menurut penulis lain, Tuhan yang maha pengampun itu juga menghabisi Uzza tanpa memberikan kesempatan bertobat. Kan ini kontradiksi. Maka yang mana Tuhan menurut siapa yang mau kamu bahas, saudaraku, pakai dalilnya gitu loh. Jangan baca semua, jangan kamu bilang Tuhan menurut Tanakh. Tanakh itu terdiri dari tulisan-tulisan orang. Yang mana? Yang mana? Torah, Nevim, Ketuvim. Yang Torah. Yang Torah yang mana dulu nih? Yang kitab yang ditulis konon katanya si Nabi Musa, tapi bisa dipastikan bukan Nabi Musa ya. Karena ada masa Nabi Musa menulis hari kematiannya. Yang kitab Kejadian atau yang Ulangan yang Bilangan? Musa.
Yang Ya yang dari mana? kejadian keluaran Mamat, nggak sampai bilangan. Beda. Kalau kamu lihat tuh beda-beda. Yang mana dulu nih? Di kejadian. Di kejadian ada tertulis bahwa Tuhan itu suara kakinya kedengaran. Dan dia bentuknya kayak manusia. Itu kata penulis kitab Kejadian. Tapi dipastikan itu bukan Tuhannya Abraham. Sejak kapan Abraham bilang Tuhannya manusia? Di ayat lain dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Jadi yang mana dulu? Tuhan menurut siapa dulu? Menurut kitab Kejadian ayat berapa? Sebutkan ayatnya dulu. Sama nggak dengan Allah? Saya akan luruskan nanti. Jelas-jelas nih kalau diskusi ini. Yang mana? Soalnya kitab kamu itu terdiri dari kutipan-kutipan, catatan-catatan orang banyak gitu. Kan beda-beda. Ambil dari Otaknya kan nggak sama kitab tuh. Yang mana? Tanakh Yang mana? Yahudi. Tanakh Yang mana Yahudi tuh? yang mengatakan bahwa Abraham, Ishak dan Yakub memiliki Allah, Allahnya Adonai. Iya, kitab yang Yahudi itu mana? Banyak adekku. Yang mana adekku? Yang mana? Tanak itu banyak adekku. Ya ampun, Dek. Tanak Jadi itu terdiri pertanyaannya dari begini. Sebenarnya Abraham, Ishak dan Yakub itu mereka memiliki Allah Adonai atau Allah yang Anda Ya percaya? pemilik Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta alam semesta lah. Adonai. Ya mau dipanggil Adonai kek, asal jangan dipanggil Adonan ya. Adonai kek, Hashem kek, Allah kek, terserah lah. Yang penting Tuhan yang sama, yang esensinya itu Dan tidak berbeda berwujud, tidak dengan Allah mati. kalian. Ya mana dulu yang berbeda? Yang mana dulu yang berbeda nih? Bingung saya. Kamu nggak jelas sih. Yang mana? Kalau Tuhan menurut kitab bilangan yang ngambil minta upeti perawan itu nggak sama dengan Tuhan kami. Tuhan kami nggak butuh perawan. Jadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub memiliki Allah namanya Adonai dan berbeda dengan Iya Allah yang kalian. mana? Di dalil kitab kamu itu banyak representasi Tuhan loh, Dek. Ada Tuhan yang minta upeti perawan. Apakah itu Tuhan Abraham dan Musa? Ada Tuhan yang menghabisi anak kecil untuk membalaskan dendamnya. Apakah itu Tuhan Abraham dan Musa? Ada Tuhan yang mengambil istri orang, memberikannya kepada nabinya, yaitu Daud. Apakah itu Tuhan Abraham dan Musa? Yang mana dulu kita bahas? Itu bukan Tuhan kami. Yang semua yang tertulis dalam kitab itu Ya beda-beda. Tuhannya Beda-beda. beda-beda. Nggak paham Yang mana Sumanto dulu? ini. Iya nggak ngerti dia nih. Oh, Beda-beda ini nggak ngerti Dek. Sumanto. Yang mana yang dimaksud? Yang mana yang dimaksud? Kalau kau Tunjukkan bercerita dulu. Tuhan yang membantai turun Amolek itu bukan itu. Kan beda Tuhan kita kalau gitu. Tuhan kami Maha Pengasih. Oke, Maha saya Penyayang. masuk di perjanjian lama aja. Di perjanjian Ya perjanjian lama lama banyak Itu adekku. perjanjian lama tadi, banyak perjanjian lama. Banyak. Allah yang esa yang disembah oleh orang Yahudi ialah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya kan? Ya emang yang namanya Tuhan yang kami sembah juga Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masalahnya yang mana Tapi dulu nih? katanya tadi Udah kasihan banget nih orang. Gini adekku, coba pahami kata Uni. Kitab kalian itu kan banyak tentang Tuhan. Kamu mau bahas yang mana? Tuhan yang mengambil istri orang? Beda memang. Itu bukan Tuhan kami. Apa iya Tuhan Abraham? Ya tanya dulu sama Abraham lah. Bener nggak Tuhannya itu ngambil bini orang? Itu kan Tuhan yang menurut Ya, ditulis kami- sama kitab Samuel. Si Samuel menulis Tuhan itu pernah ngambil bini orang. Menurut kamu Tuhan Abraham itu Tuhan yang ngambil bini orang nggak? Ada nggak Abraham bilang Tuhan saya itu bisa ngambil bini orang, memberikannya kepada orang lain? Gitu caranya. Masa kamu nih, kitabmu tuh kan ditulis sama Samuel lah, si Esther lah, si apalah, si inilah, si tapi itu tujuannya banyak. tetap satu kalau diterjemahkan dalam Kok bahasa tujuan? Tujuan kok bicara Yahudi. tujuan? Ngapain bahas tujuan? Kita lagi bahas kitab suci kok, bukan tujuan kok. Belum kemana-mana deh, jangan tujuan dulu. Dek, paham nggak? Kamu paham nggak esensi kitabmu? Kitabmu itu terdiri dari kitab tulisan-tulisan manusia yang dikumpul menjadi satu di kanon namanya tuh, distandarisasi. Nah, Iya, tahu. ada Kami dari di satu Manado ayat, tahu di tentang satu, hal-hal itu. iya, diam dulu. Di Kami satu orang-orang ayat, cerdas loh. kalau cerdas kamu nggak nyembah manusia, ngaku-ngaku cerdas. Saya juga istri presiden nih. Nah, ya, jadi ya Tuhan yang dituliskan dalam kitab kamu menurut si Samuel, Tuhan itu ngambil bini orang. Menurut kitab Kejadian, Tuhan itu berantem sama Yakub terus kalah. Apakah itu Tuhannya Abraham? Gitu loh diskusinya. Nah, yang mana? Dibagi dalam berbagai kitab, bukan dibagi Kok dalam diberbagi dalam Allah. berbagai ada di dalam berbagai macam kitab sifat Tuhan menurut penulis kitabnya masing-masing. Contoh. Saya boleh jelaskan Men- sedikit. Kamu jangan tunggu, kamu ngejelasin Tadi kan kapasitasmu Mbak apa? jelas. Bentar. Kena uni. Gimana Sumanto? Kena uni Rifeni, aduh. Uni kena. Gak usah Kita sih- menjelaskan apapun. Enggak usah menjelaskan apapun. Baik lagi, kan Uni. Anda tidak dibagi memiliki dari- kredibilitas untuk menjelaskan itu. Kalau kita berbicara tanah, kita berbicara Torah, Nefim, Ketuvim, itu bukan kitab Anda, bukan Anda yang berhak untuk menafsirkan, gitu loh. Makanya tadi Unirifa nanya, ketika Anda berbicara Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu yang mana dulu? Kalau Anda berbicara tentang 1 Samuel 15 ayat 3, di mana dia membantai anak kecil, memerintahkan untuk membunuh anak-anak yang masih menyusu, bahkan hewan Sorry, yang tidak bersalah maksudnya disuruh bukan- ratakan.
Bukan itu yang dimaksud. Enggak, bukan itu. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami tidak seperti itu bertentangan dengan kitab yang kami jadikan pedoman hari ini. Sorry ya Kak, kayaknya nggak masuk Iya, iya. deh sama apa yang saya tanyakan. Bukan nggak masuk apa yang Anda tanyakan. Pertanyaan Anda itu kurang jelas. Jelaskan dulu secara Masih detail. Bang. Mana yang Anda maksud? Boleh Yang saya mana yang Anda Coba maksud? yang nggak masuk itu. Apa? Coba ulangi pertanyaanmu dulu. Dari tadi saya dengar kau nggak bisa kau bertanya. Coba, tanya lagi. Oke. Apa pertanyaanmu Sumanto? Saya perjelas dulu. Coba boleh, ulangi Umi? pertanyaanmu Umi? Sumanto. Enggak, ulangi dulu pertanyaan. Ulangi dulu. Dari tadi kau bolak-balik. Ulangi dulu pertanyaan. Sudah 4 pertanyaan yang sudah diselesaikan sebenarnya. Dari tadi kau bolak-balik. Kau enggak mengerti apa yang kau tanyakan itu. Sudah dikasih pertanyaan, pandai juga bertanya. Coba ulangi Atau lagi biar tidak gini, ngakak Ustaz. sendiri, Pak. Coba. Ustadz Harun, mungkin yang dia maksud begini, dia bercerita Oh, tentang ada perjanjian Ustadz di lama. sini, Ustadz. Gini Sumanto, Allahnya Mungkin yang kau maksud beda begini. sama Allahnya orang Yahudi. Mungkin perjanjian lama, izin sedikit ya. Mungkin perjanjian lama yang Anda maksud itu perjanjian lama yang ditafsir sama Kristen, begitu? Yang ditafsir oleh Yahudi dan Kristen. Wah, kalau ditafsir oleh Yahudi berbeda. Perspektif Beda, Yahudi dan bro. perspektif Kristen nggak sama, bro. Berbeda. Beda, bro. Waktu di Konstantinopel pada abad keempat mereka mengundang kok orang-orang Yahudi. Iya, mereka mengundang, tapi kau nih, coba jelaskan sama aku dulu. Ketika mereka diundang, apa yang mereka bahas? Apakah mereka sepakat Tuhannya itu berkelamin? Yang ditanya bukan tentang kelamin, mereka bertanya bahwa Iya, Allah saya orang bertanya, Kristen dan bukan orang saya Yahudi yang itu bertanya. sama. Coba di mana tertulis itu? Itu rapat Konstantinopel, tidak Ya tertulis dalam mana hasil Alkitab. rapatnya? Tunjukkan sama kami. Hasil Bawa ke rapatnya. sini. Katanya ada di Oxford University. Bawa lah, Oxford kan bisa diakses. Tunjukkan Biar kita sini. belajar nih, biar kita Ada, belajar tapi deh. HP saya hanya 1. Ya udah di mah deritamu itu, jangan ngada-ngada, jangan ngada gitu. Nggak Oh, boleh betul. gitu ya dia. Nggak ada orang Yahudi tuh bersepakat sama kalian Kristen tuh nggak ada. Diludahi kalian sama orang Yahudi tuh. Diludahi kalian. Ada orang Dadah. Yahudi yang masuk Kristen? Iya kalau orang Itu Yahudi beda masuk Kristen hal. memang, Itu beda hal, ya Celuk. Allah. Dan mereka mengerti tentang hukum Taurat. Ya udahlah, ya udahlah. Siapa namanya Saya boleh kata Bebel? bertanya Ambil lagi alih deh, sebelumnya? ambil alih deh. Kasihan Oke, ini siap, abang. siap. Ambil alih deh, ambil alih deh. Siap. Gimana Sumanto? Oke, saya mau bertanya tentang Allah yang kalian bilang dalam Alkitab Perjanjian Lama itu berbeda. Betul? Ya tidak semuanya berbeda dan tidak semuanya sama. Paham nggak sih apa yang dijelaskan dari tadi? Ketika Anda berbicara Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya Tuhan kami Esa, sama. Ketika Anda berbicara Tuhan yang Esa, sama. Tapi ketika Anda menggunakan perspektif orang Kristen dalam memaknai Allah di perjanjian lama, jelas beda. Nggak sama.